Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuyun Ervianti. Kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai regresi linier berganda menggunakan SPSS. Langsung saja kita siapkan dulu datanya yang meliputi nilai UNAS, UMPT, TPA, dan nilai IP. Terus kita rubah dulu measure-nya menjadi scale dan kita lanjut klik analyze, pilih yang regression dan pilih yang linear. Kemudian kita masukkan nilai IP ke dalam variabel dependent atau variabel Y. Kemudian masukkan nilai UNAS, UMPT, dan IP ke dalam variabel independent. Semuanya dibiarkan seperti itu, jangan lupa klik OK. Nah, seperti ini hasilnya, ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Untuk analisisnya, kita tetapkan dulu hipotesisnya, yakni H0 rata-rata nilai ujian nasional, SMA, skor UMPT, dan nilai TPA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IP mahasiswa. Yang kemudian H1 rata-rata nilai UNAS, UMPT, dan nilai TPA berpengaruh signifikan terhadap nilai IP mahasiswa. Nah, berdasarkan koefisiennya, analisis hasil pengolahan data bersama ada regresi yang diperoleh, yakni IP sebesar 1,327 yang dikurangi 0,47 untuk nilai UNAS ditambah 0,00 UMPT dan 0,007 TPA, yang berarti konstanta 1,327 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata nilai IP semester pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi sebesar 1,327. Dari hipotesis awal, kemudian kita bisa uji lewat uji ANOVA, yakni H0 tidak ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y, dan H1 ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Nah, karena di sini nilai signifikasinya lebih besar dari alfa atau 0,014, lebih besar dari 0,05, maka hasilnya adalah terima H0, yang artinya sehingga model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai IP atau Y atau nilai UNAS, UMPT, dan TPA secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai IP semester 1. Kenapa tidak? Karena hasilnya adalah terima H0. Lanjut untuk uji T atau parsialnya. Untuk variabel X1 ada H0, tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. H1 ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y, dan variabel lainnya menyesuaikan. Dari situ, kemudian variabel UNAS didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,471 dengan keputusan taraf signifikasi 5% adalah terima H0, yang artinya tidak berpengaruh. Begitu juga dengan nilai UMPT sebesar 0,958 yang keputusannya terima H0 atau tidak berpengaruh. Sedangkan nilai TPA sebesar 0,03 dengan keputusan tolak H0 yang artinya berpengaruh. Berdasarkan model summary-nya, didapatkan hasil pengolahan data koefisien determinan atau R kuadrat nilainya sebesar 0,330, yang artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Y adalah sebesar 33,0%, yang berarti amat terbatas. Sedangkan adjusted R kuadratnya sebesar 0,253, yang artinya 25,3%. Variasi IP dapat dijelaskan oleh ketiga variasi variabel independen, sedangkan sisanya 100% dikurangi 25,3% sama dengan 74,7% bisa dijelaskan oleh sebab lain
di luar model. Dan untuk nilai SSE-nya sebesar 0,2639, yang artinya makin kecil nilai SSE-nya akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan untuk korelasinya sebesar 0,575, yang berarti hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dikatakan hubungan yang lemah atau tidak erat karena nilainya berada di tengah-tengah mendekati angka 1. Berdasarkan dari hasil summary, dapat saya simpulkan untuk semua variabelnya kurang signifikan karena hasil dari nilai tersebut masih jauh dari angka 1. Jadi untuk hasilnya saya rasa itu masih kurang signifikan. Sedangkan untuk kesimpulan uji serempak atau overallnya didapatkan hasil bahwa hanya ada variabel TPA saja yang berpengaruh terhadap nilai IP mahasiswa semester 1. Untuk nilai UNAS dan nilai UMPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai IP mahasiswa. Dengan begitu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri.